Sekarang mari kita telusuri bagaimana dan dari mana kita asal sekarang. Nah, ini sebenarnya akan menyangkut rahasia ketuhanan atau masuknya ke ilmu khususil khusus. Namun kami menemukan kitab umum, salah satu kitab yang bernama Kitab Sirrul Asror. Jadi kami memberanikan diri, bukan maksud untuk membuka rahasia Allah, tapi di sini kami akan membacakan lah istilahnya ya, tafsiran dari kitab tersebut, karena kebetulan kitab ini sesuai dengan suluk dalam ilmu makrifat dan sesuai dengan pengalaman spiritual dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah, silsilah yang kami pakai dalam ilmu suluk dari Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih atas berkenannya meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini, dan terima kasih juga bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Yang belum subscribe silakan, jika berkenan subscribe dan bermanfaat agar tidak ketinggalan dari ilmu makrifat yang ada di channel Tilawah Semesta ini. Sahabatku, sekarang kita akan membahas tentang awal penciptaan makhluk. Ini agar kita semuanya tahu dan mengenal untuk nanti jalan kita berpulang setelah kita meninggal, setelah kita dicabut nyawa, maupun sekarang, untuk jalan spiritual agar berada dalam jalur yang benar. Istilahnya yang suka kita baca di dalam bacaan sholat di surat Al-Fatihah itu berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus agar sesuai dengan suluk dan ihdinas siratal mustaqim tersebut. Karena sekurang-kurangnya di dalam spiritual itu tidak semuanya berada di jalur lurus tersebut. Terkadang ada yang malah tersesat, seperti tersesat di alam jin, atau istilahnya kalau bahasa Sunda betah, atau ya terjebak, ya istilahnya ya, terjebak di sebuah alam, di salah satu makom yang seharusnya sampai kepada tujuan pendakian atau spiritual suluk dalam agama Islam. Nah, dengan kita mengetahui awal penciptaan makhluk, maka kita akan tahu tujuan sampainya kita kemana dan jalan yang lurusnya itu kemana. Nah itu sahabatku ya, ini kami menemukan salah satu kitab yang bernama Sirrul Asror. Jadi di dalam kitab tersebut banyak sekali menerangkan tentang asal muasal kejadian manusia. Jadi
kita bisa mengambil hikmahnya dari kitab tersebut, karena di dalam kitab tersebut adalah hasil dari istilahnya sebuah karangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah karangan ini maksudnya penemuan yang dicatat, yang diangit jadi sebuah catatan, bukan hasil mengarang maksudnya. Nah, ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sesuai dengan kenyataannya dan bisa dirasakan juga oleh diri sendiri kalau kita sudah memahaminya. Nah, di dalam kitab tersebut yang bernama Sirrul Asror, di sana diketahui menerangkan bahwa awal mula makhluk yang pertama diciptakan itu adalah Ruh Muhammad. I'lam wafaqakallahu lima yuhibbu wa yardu lima khalaqallahu ta'ala ruha Muhammadin awalan. Jadi yang awal diciptakan itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, adalah Ruh Muhammad. Diciptakannya itu minuri jamalihi, ya, diciptakan dari cahaya jamal Allah. Nah, ini kamakola azza wa jalla, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi yang berbunyi khalaqtur ruha Muhammadin min nuri wajhi. Ya, awalama khalaqallahu ruhi awalan, ya, wa awaluma khalaqallahu nuri awalan, wa awaluma khalaqal kalam atau kolam awalan, wa awaluma khalaqallahu al-aqlu. Nah, di sana ada banyak yang pertama diciptakan itu ada 3 macam. Yang pertama yang awal diciptakan oleh Allah itu bernama Ruh. Itu sabda Nabi dari hadis qudsi. Ruhku, kata beliau, yang pertama kali diciptakan. Kemudian yang kedua berfirman lagi, dan yang pertama diciptakan Tuhan adalah cahayaku. Dan kemudian Allah bersabda lagi, yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu adalah kalam. Nah, ini kita harus benar-benar memahami. Ini yang diciptakan Allah itu ada ruh, ada cahaya, ada kalam. Ya, ruhku, cahayaku, dan kalam. Ini yang mana yang paling pertama? Nah, agar kita tidak bingung, agar mudah dipahami, nah dilanjutkan fal muradu minha syai'un wahidun bahwa al haqiqatul muhammadiyatu. Nah, cahaya, kalam, dan akal itu pada dasarnya adalah satu, yaitu hakikat Muhammad. Nah, sahabat ilmu semesta, di dalam ilmu makrifat penting sekali kita harus mengetahui awal mula yang diciptakan itu adalah pada dasarnya hakikat Muhammad. Walaupun namanya ada ruhku, ada cahayaku, ada kalam, itu intinya adalah hakikat Muhammad. Nah, di dalam ilmu makrifat kita yang sampai yang jalan yang lurus itu, jika kita benar-benar diperkenalkan oleh pembimbing, oleh guru, oleh mursyid kita, yaitu jika kita sampai ke hakikat Muhammad
maka itu adalah pendakian yang benar. Nah, sekarang kenapa hakikat Muhammad itu diberi nama cahayaku, diberi nama ruhku, diberi nama kolam. Nah, dilanjutkan ya, lakin sumia nurun, walakin sumia aklun, walakin sumia kolamun. Nah, ini ada alasannya masing-masing. Nah, hakikat Muhammad disebut nur itu likaunihi hafian anidulumatil jalaliyati. Nah, disebut nur ya, hakikat Muhammad itu istilahnya kan tadi cahayaku. Disebut nur itu karena bersih dari cahaya, bersih dari kegelapan maksudnya ya. Cahaya kegelapan, jadi bersih dari kegelapan saja ya, agar mudah dipahami ya, yang menghalangi. Nah, ini sesuai sabda Allah ya, wa qala ta'ala qad ja'akum minallah nuron wa kitabun mubin. Nah, itu ya, telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah. Nah, kemudian kenapa hakikat Muhammad itu dinamakan ruhku? Hakikat Muhammad itu ya disebut ruhku, nur tadi itu ya. Kemudian cahayaku, nah cahayaku udah. Nah, sekarang kenapa hakikat Muhammad itu disebut akal? Ya karena ialah yang menemukan sesuatu. Ya, kenapa disebut akal? Likauni al kulliyatu. Terus kemudian kenapa hakikat Muhammad itu disebut kalam? Karena ia yang menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu di alam lahut. Nah, itu ya. Kolaman, kenapa disebut kolam? Karena istilahnya kama anal ilma sababun ya, ilman al hurufat furuhul muhammadiyah khulasatul akwan. Nah, itu ya, min alami fi alamil lahut. Nah, seperti itu. Jadi intinya agar kita mudah memahami, awal yang diciptakan itu adalah hakikat Muhammad. Kenapa? Kan sekarang jadi kita mengetahui istilahnya waktu Nabi Adam diterima kembali, diampuni, dimaafkan setelah Nabi Adam istilahnya diusir dari surga atas kesalahannya. Nah, Nabi Adam itu di dunia ini beliau istilahnya terus mengakui kesalahan, minta ampun kepada Allah. Nah, Allah itu menerima taubat dan ampunannya ini karena Nabi Adam di sana menyebutkan bahwa ada hakikat Muhammad ya, di istilahnya di sisi Allah. Allah sampai bertanya, kenapa menyebut nama Muhammad sedangkan Muhammad belum diciptakan? Nah, karena Nabi Adam melihat di sisi Allah itu ada Muhammad. Nah, itulah karena adanya hakikat Muhammad. Nah, itulah sahabatku ya, jalur yang lurus di dalam pendakian. Kita harus mencapai ke istilah hakikat Muhammad. Kemudian wa khalaqallahu arwah. Nah, setelah ini baru Allah menciptakan dari ruh Muhammad itu, menciptakan semua arwah ya,
fi alamil lahut, di alam lahut. Wa khalaqallahul arwah kullaha minhu fi alamil lahut. Nah, dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh, arwah ya, di alam lahut, wa fi ahsani takwim al hakiki. Nah, di sana itu berbentuk atau dalam bentuk yang terbaik, yang hakiki. Karena ini adalah awal ya, mulanya penciptaan makhluk. Jadi yang terbaik ya, bentuk awal istilahnya. Nah, wahwa ismu jumlatil insi bidalikal alam, itulah nama seluruh manusia di alam lahut. Ya wa bidalikal alam wahwa alwatnul asli. Nah, inilah alam asal atau negeri asal. Istilah di dalam ilmu hakikat itu watonul asliyah. Nah, kita yang ingin berpulang kepada Allah akan melewati watonul asli yang bernama negeri asal. Nah, kita ya yang suluk kepada Allah akan diberitahu ya tentang ini semua, tentang hakikat Muhammad, tentang watonul asli ya, akan diberitahu pasti. Karena di makom hakikat itu akan dinyatakan semuanya, akan dibuktikan oleh guru, oleh pembimbing kita masing-masing. Makanya ya, di sebelum ini juga sering kami kasih tahu, tidak semua yang tahu ya, yang benar-benar menjadi mursyid ya, kalau sekedar namanya saja bisa tahu ya, karena dari baca kitab ya, seperti yang kita bacakan sekarang ini, yang kita bahas sekarang ini, seperti itu. Nah, ini semuanya ya, falama madu alai arba'ata alfisana khalaqal arsi. Nah, setelah menciptakan negeri asal, Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 4000 tahun dari setelah menciptakan ruh Muhammad tadi ya, menciptakan arwah ini. Nah, Allah menciptakan aras min nuri aini Muhammadin, dari nur Muhammad ya, wabawakil kainati minhu. Begitu pula seluruh makhluk lainnya diciptakan dari nur Muhammad. Nah, jadi kalau disusunkan, disimpulkan secara kesimpulan ini ya, awal mula yang diciptakan Allah itu adalah hakikat Muhammad. Setelah itu diciptakanlah nur Muhammad. Nah, dari nur Muhammad baru ada istilah arwah, aras, kursi, dan bahkan Muhammad yang jasad juga, atau ya manusia atau alam semesta mulai di sana itu diciptakan. Ini menerangkan, menafsirkan kitab yang bernama Sirrul Asror, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya. Nah, selanjutnya ruh-ruh tersebut diturunkan ke alam yang terendah, sumarodatil arwah ila darkil asfal. Nah, ya, diturunkan ke alam terlendah. Makanya suka ada istilah sumarodadnahu asfala safilin ya, alam yang terendah itu ya. Makanya neraka yang paling bawah juga dinamakan asfala safilin. Nah, itu sahabatku ya, karena itu terendah ya. Nah, ini juga setelah ruh-ruh diturunkan, diciptakan tadi ya, maka ini sudah ada di posisi yang terendah. Nah, jadi kita semua
ruh manusia, apalagi manusia yang berjasa di ini kita semua berada di alam yang terendah. Makanya disebutnya dunia. Nah, kita harus paham ya, karena dunia ini kan itu kalau dari pandangan santri atau istilah santri, nah dunia ini kan segatnya ini af'al tafdil. Ya, dunia ini dari adna, ini alam terendah. Adna ini kalau af'al tafdil kan harusnya wajan af'alun. Kok ini dunia wajan fu'la. Nah, ini biasa kalau santri itu pasti tahu ya, karena dikias istilahnya kan. Adna, adnayani, adnauna, adanin, dunya. Nah itu kan, dunia yani, dunia ya tundunan. Nah itu kalau istilah santri ya. Ya mungkin yang pernah berpesantren ilmu alat lah ya lebih paham lagi. Nah itu ya dunia alam terendah, dan mulai di sana itu diciptakan makhluk ya seperti jasad. Nah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sumarodadnahu asfala safilin, kemudian aku turunkan manusia ke tempat yang terendah. Nah ini sahabatku ya, yakni nazalahu awala min alamil lahut ila alamil jabarut fa'alaisahumullahu ta'ala binuril jabarut kiswatun bainal haramaini. Nah proses turunnya ialah setelah ruh diciptakan di alam laut, maka diturunkan ke alam jabarut, dibalut dengan cahaya jabarut. Bagaimana pakaian antara dua lapis? Lapis kedua ini kan disebut ruh sultani. Nah itu istilahnya lah sebagai pakaian antara dua haram ya, dua lapis yang disebut ruh sultani. Nah intinya pokoknya kita ini diturunkan setelah tadi ya hakikat Muhammad, Nur Muhammad. Nah ini kita ini kemudian ke alam terendah ya, baru jadi istilahnya jasad atau manusia maupun alam semesta ini. Nah jadi untuk yang mau suluk mendaki kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dari kitab Sirrul Asrar ini ya, secara ilmu makrifat prosesnya yaitu ke sana. Di sini tidak membahas alam arwah, maksudnya barzakh. Nah ini maksudnya ya, bukan alam arwah yang tadi, barzakh atau mahsyar, alam jin, kan tidak, karena ini adalah jalan yang lurus untuk pulang. Karena orang-orang yang tersesat, yang tidak tahu alam untuk pulang, jalan pulang, ya bakalnya ya nantinya akan melewati ke sana, yang sebagaimana diterangkan di pengajian-pengajian umum seperti ke alam barzakh, ke alam mahsyar. Nah itulah sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya ya. Selanjutnya setelah itu diturunkan lagi summa anzalahum bihadil kiswa ila alamil malakut wa kasahum binuril malakut bahwa ruhani. Nah setelah itu ya diturunkan lagi ke alam malakut, dibalut dengan cahaya malakut yang disebut ruhani. Nah istilahnya ya ke alam malakut. Kalau yang tadi di atas jabarut, nah kalau ini ke alam malakut. Nah nanti ya kita akan samakan, akan disimpulkan lagi agar mudah untuk dipahami. Nah kemudian sumanazil alamal mulki
wakasahum binuril mulki wa huwa ruhul jasmani. Nah, kemudian selanjutnya diturunkan lagi ya ke alam mulki yang disebut atau yang dibalut dengan cahaya mulki di lapis keempat. Ini disebut ruh jasmani. Nah, jadi sahabatku, sekarang kita dapat istilah lagi ya. Kita akan lebih berwawasan lagi. Jadi awal mula diciptakan itu kan yang bernama hakikat Muhammad. Nah, hakikat Muhammad ini kalau diistilahkan alam itu kan Jabarut. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah hakikat Muhammad kan Nur Muhammad. Nah, ini kalau diistilahkan dia itu istilahnya malakut. Nah, kemudian setelah hakikat Muhammad, kemudian Nur Muhammad, nah baru kan ini yang terakhir ini, yang terbawah tadi, yang terendah ini kan lapis ketiga istilahnya ya. Kalau yang dari awalnya hakikat Muhammad, Nur Muhammad, nah ketiganya Muhammad yang jasad ya, Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan maksudnya di alam dunia, makanya disebutnya terendah. Itu ya, alam yang terbawah istilahnya. Ini disebutnya mulki persamaannya. Kenapa tadi kan lapisannya keempat, ini ketiga? Karena lapis pertamanya itu ahadiyat. Ahadiyat itu ya zat Allah. Nah, jadi kalau dibawa semua susunan emang jadi empat. Yang pertama ahadiyat ya. Yang kedua wahdat, yaitu Jabarut atau hakikat Muhammad yang awal mula diciptakan. Yang ketiga hadiyat wahidiyat atau malakut atau Nur Muhammad. Dan yang lapis keempat ini dunia, alam jisim, jasad atau ya Muhammad jasad. Jadi disebut lapisan keempat. Nah, ini ya tafsir dari kitab Sirrul Asror tentang awal penciptaan makhluk, sahabatku. Itulah jalan yang lurus untuk kita semua ya, untuk kita pendakian agar kita ya berhasil, tidak istilahnya salah jalan. Karena setelah lapisan keempat ini ya baru di sini mah sumaholakoh al ajsadi. Nah, di sini mah sudah alam jasad, seperti adanya bentuk-bentuk ya, seperti alam semesta ini. Nah, mulai di sini ada yang istilahnya manusia, tanah, angin misalnya ya, atau api ya, pokoknya semua alam semesta, planet, langit, bumi dan seisinya. Nah, ini di sini di lapisan terendah ini, sahabatku. Jadi kita berada di alam yang terendah, maka disebut dengan istilah pendakian. Jadi pendakian ini istilahnya karena kita berawal dari alam yang terbawah. Tapi ini harus hati-hati, jangan langsung menyimpulkan berarti Allah itu berada di atas. Bukan seperti itu juga ya. Karena Allah kan tidak memerlukan jihad ya, karena Allah tidak seperti makhluk ya. Mukhalafatun lil hawadisi, beda. Kalau kita kan ada istilah tempat, ada waktu, ada yang di atas, ada yang di bawah. Allah tidak. Allah tadi itu cuman istilah agar jadi sebuah, istilahnya apa ya, ilustrasi atau cerita agar jadi ilmu lah istilahnya ya. Bukan berarti terbawah lapisan terendah itu Allah itu ada di atas sedangkan di bawah tidak ada. Nah, bukan seperti itu ya. Karena jika sudah tahu, sudah bisa memahami ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum
Allah itu lebih dekat dengan kita. Nah ya, jadi harus paham benar-benar. Makanya ini ilmu tingkat tinggi. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.